Lukas pasal 9 ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Firman Tuhan. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan kita pada hari ini, saya berikan tema sukses yang sebenarnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menurut kebanyakan orang, sukses itu jika seorang berhasil mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Kemudian, sukses terlihat dari tingginya jabatan yang diperoleh, dan sukses juga diukur dari banyaknya gelar pendidikan yang diraih. Makanya tak jarang orang berbuat segala cara untuk mengejar kesuksesan. Bahkan ada banyak orang yang harus curang dan melewati jalan pintas agar bisa sukses. Terkadang seperti itulah cara seseorang memandang soal ikut Tuhan. Ikut Tuhan tandanya adalah seseorang itu sukses. Apakah benar seperti itu? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kepada kita bahwa mengikut Tuhan tidaklah selalu ditandai dengan kesuksesan menurut dunia. Justru kita akan menderita. Kemudian menderita seperti apa? Bahwa kita harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan setia mengikut Tuhan. Itu jelaskan dalam pembacaan kita dalam ayat yang ke-23. Jadi, sukses menurut Tuhan itu lebih fokus kepada karakter kita, bukan pencapaian yang kita peroleh. Dalam ayatnya yang ke-25 pembacaan kita tadi, ditekankan juga bahwa apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Jelas bahwa apapun yang kita peroleh dalam hidup ini akan sia-sia jika kita belum bisa menahan ego, belajar sabar, setia ikut Tuhan, susah maupun senang. Pola pikir dunia dengan Alkitab soal kesuksesan sangat jauh berbeda, bukan? Sebagai muridnya, kita difokuskan untuk mengejar sesuatu yang kekal, bukan yang fana. Hidup itu berbicara soal penyerahan hak kepada Tuhan.
Mengikut Tuhan memang sulit. Upahnya juga kadang tidak terlihat kasat mata. Tapi percayalah, saat kita ikut Tuhan, ukuran kesuksesan kita bukanlah materi, tapi kebahagiaan saat kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Amin. Firman Tuhan.